Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Lantiorina Nababan, NRP 59982410118, jurusan Fisika Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas seismologi, yaitu yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan elastisitas, serta jelaskan dan gambarkan beberapa parameter berikut. Elastisitas adalah sifat suatu bahan yang memungkinkan benda tersebut kembali ke bentuk asalnya setelah mengalami deformasi atau perubahan bentuk akibat adanya pengaruh dari gaya luar. Penjelasan mengenai parameter-parameter. A. Normal stres atau tegangan normal. Tegangan normal adalah suatu besaran yang menggambarkan besarnya gaya yang bekerja secara tegak lurus terhadap suatu bidang persatuan luas. Sederhananya, ini adalah ukuran seberapa kuat suatu material ditarik atau ditekan pada suatu titik tertentu. Rumus tegangan normal. Tegangan normal atau sigma dapat dihitung menggunakan rumus sigma sama dengan F per A, di mana satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. F adalah gaya yang bekerja dan A adalah luas penampang. B. Normal strain atau regangan normal. Perubahan bentuk akibat sebuah gaya. Regangan normal adalah ukuran perubahan bentuk atau deformasi yang dialami oleh suatu material ketika dikenai gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaannya. Sederhananya, regangan normal menunjukkan seberapa banyak suatu benda memanjang atau memendek ketika ditarik atau ditekan. Rumus regangan normal. Regangan normal atau sigma. Regangan normal atau epsilon dapat dihitung menggunakan rumus epsilon sama delta L per L, di mana epsilon adalah regangan yang tidak memiliki satuan karena merupakan perbandingan pada dua jenis panjang. Delta L sama dengan perubahan panjang, dan L adalah panjang awal. Jenis-jenis regangan normal. Yang pertama, regangan tarik. Regangan tarik ini terjadi ketika suatu benda ditarik sehingga panjangnya bertambah, dan nilai regangan ini adalah positif. Yang kedua, regangan tekan. Terjadi ketika suatu benda ditekan sehingga panjangnya berkurang. Nilainya itu adalah negatif. C. Young modulus atau ukuran kekuatan suatu material. Young modulus juga dikenal sebagai modulus elastisitas atau modulus tarik. Adalah sebuah sifat mekanik yang menggambarkan kekakuan suatu material. Semakin besar nilai modulus Young suatu material, maka material tersebut semakin sulit untuk dideformasi atau diubah bentuknya ketika diberi gaya. Rumus modulus Young. Modulus Young atau E dapat dihitung menggunakan rumus E sama dengan sigma per epsilon, di mana epsilon ini modulus Young yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Sigma adalah tegangan normal dan epsilon adalah regangan normal. D. Quotient ratio atau perubahan bentuk samping akibat tegangan. Rasio quotient adalah sebuah nilai tanpa satuan yang menggambarkan perbandingan antara kontraksi atau penyusutan lateral suatu material terhadap elongasi atau pertambahan panjang longitudinal atau searah gaya ketika material tersebut mengalami tegangan. Sederhananya, rasio quotient menunjukkan seberapa banyak suatu material akan mengembung atau menciut pada sisinya ketika ditarik atau ditekan. Rumus rasio quotient. Rasio quotient atau V dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan min epsilon lateral per epsilon longitudinal, di mana
V merupakan rasio Poisson tidak bersatuan. Epsilon lateral adalah regangan lateral ataupun nispan samping. Epsilon longitudinal atau merupakan regangan longitudinal atau pertambahan panjang. Dengan catatan, tanda negatif pada rumus merupakan bahwa regangan lateral bahwa regangan lateral berlawanan arah dengan regangan longitudinal. Artinya, ketika satu bertambah, yang lainnya itu berkurang. Yang berikut, Lens parameter atau konstanta elastisitas dalam 3 dimensi. Parameter Lem adalah dua konstanta elastisitas yang digunakan dalam mekanika kontinum untuk menggambarkan hubungan antara tegangan dan regangan dalam material 3 dimensi. Parameter ini dinamakan berdasarkan nama seorang matematikawan Prancis, yaitu Gabriel Lem. Parameter Lem, terdapat dua parameter Lem, yaitu pada parameter Lem terdapat dua parameter, yaitu lambda. Parameter Lem pertama yang sering disebut sebagai modulus inkompresibilitas. Parameter ini berkaitan dengan perubahan volume material akibat gaya yang bekerja. Yang kedua, mu. Parameter Lem kedua sama dengan modulus geser atau Sharp modulus. Pada parameter ini berkaitan dengan perubahan bentuk material tanpa perubahan volume. Rumus lain parameter. Untuk lambda sama dengan EF per 1 ditambah V dikali 1 dikurang 2V. Mu sama dengan E per 2 dikali 1 ditambah V. Di mana E sama dengan modulus Young, V merupakan rasio Poisson, yang ke F shear stress atau tegangan geser. Gaya yang mencoba menggeser atau gaya yang mencoba menggeser. Tegangan geser adalah jenis tegangan yang terjadi ketika gaya bekerja sejajar dengan permukaan suatu benda, berusaha menggeser lapisan-lapisan material satu sama lain. Bayangkan ketika Anda mencoba menggeser suatu tumpukan kartu, gaya yang Anda berikan pada kartu bagian atas adalah gaya geser. Rumus tegangan geser. Tegangan geser atau tau dapat dihitung dengan rumus tau sama dengan F per A, di mana tau merupakan tegangan geser yang satuannya Newton per meter kuadrat. F merupakan gaya geser, dan A adalah luas penampang tempat gaya bekerja. Contoh tegangan geser. Contoh tegangan geser yang pertama, sambungan baut. Ketika sebuah baut mengencangkan dua plat, gaya geser bekerja pada ulir baut, berusaha menggeser ulir tersebut terhadap material plat. Yang kedua, balok yang ditekuk. Pada balok yang ditekuk, terjadi tegangan geser maksimum pada titik netral, yaitu titik di mana tegangan normalnya adalah 0. Yang ketiga, fluida yang mengalir. Dalam aliran fluida, terjadi tegangan geser antara lapisan-lapisan fluida yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. G. Regangan geser, perubahan bentuk akibat gaya geser. Regangan geser adalah ukuran deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada suatu material ketika dikenai gaya geser. Sederhananya, regangan geser menunjukkan seberapa banyak lapisan-lapisan dalam suatu material bergeser satu sama lain akibat gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan.
Rumus regangan geser. Regangan geser atau gamma dapat dihitung dengan rumus gamma sama dengan delta X per L, di mana gamma merupakan regangan geser yang tidak bersatuan, delta X merupakan pergeseran relatif antara dua titik pada material. L merupakan jarak awal antara dua titik tersebut. S. Shear modulus atau modulus geser. Ketahanan material terhadap deformasi geser. Modulus geser adalah sebuah sifat mekanik suatu material yang menunjukkan seberapa besar tahanan material tersebut terhadap deformasi geser. Dengan kata lain, modulus geser merupakan ukuran kekakuan suatu material ketika dikenai gaya yang berusaha menggeser lapisan-lapisan dalam material tersebut. Hubungan shear modulus dengan tegangan, hubungannya dengan tegangan dan regangan geser adalah modulus geser menghubungkan antara tegangan geser tau dengan regangan geser gamma melalui persamaan tau sama dengan G per gamma, di mana tau sama dengan tegangan geser, G sama dengan modulus geser, dan gamma merupakan regangan geser. Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa modulus geser G merupakan perbandingan antara tegangan geser dan regangan geser. Semakin besar nilai G, semakin besar pula tegangan geser yang dibutuhkan untuk menghasilkan regangan geser tertentu, yang berarti material tersebut semakin kaku terhadap deformasi geser. Yang kedua adalah jelaskan dan turunkan persamaan gelombang seismik P dan S. Gelombang seismik adalah strain dinamik atau strain elastik yang berubah terhadap waktu yang merambat melalui material elastik seperti batuan sebagai tanggapan terhadap suatu gangguan dinamik. Gelombang seismik atau gelombang elastik terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama gelombang tubuh atau body wave. Yang kedua gelombang permukaan atau surface wave. Body wave dibagi menjadi dua macam, yaitu satu P wave atau gelombang P atau gelombang primer. Gelombang ini adalah gelombang longitudinal di mana arah pergerakan partikel akan searah dengan arah rambat gelombang. Yang kedua, S-wave atau gelombang S atau gelombang sekunder. Gelombang ini adalah gelombang transversal di mana arah pergerakan partikel akan searah dengan arah rambat gelombang. Di sini kita ketahui bahwa kecepatan gelombang P lebih besar daripada gelombang S jika merambat di dalam medium yang sama. Gelombang P merupakan gelombang yang pertama kali sampai dan terdeteksi oleh receiver hidropon atau geofon, sedangkan gelombang S kadang tidak terdeteksi oleh receiver untuk jarak yang dekat dengan sumber. P dan S. Untuk kecepatan gelombang P dimulai dari sigma XX ditambah do sigma XX per do X dikali dx, sigma YX ditambah do sigma YX per do X dikali dx, sigma ZX ditambah do sigma ZX per do X dx. Menggunakan rumus gaya yaitu F dengan dx, dy, dz adalah satuan volume kubus, yaitu F sama dengan
do sigma xx per do x ditambah do sigma yx per do y ditambah do sigma zx per do z dikali dx dy dz. F sama dengan M dikali A sama dengan rho V dikali A sama dengan rho dikali dx dy dz do kuadrat U per do T kuadrat. Rho dx dy dz dikali do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan do sigma xx per do x sama dengan ditambah do sigma yx per do y ditambah do sigma zx per do z dikali dx dy dz. Rho dikali do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan do sigma xx per do x ditambah do sigma yx per do y ditambah do sigma zx per do z sama dengan lambda aksen do theta per do x ditambah 2 mu do epsilon xx per do x ditambah mu do do epsilon xy per do y ditambah mu do epsilon xy per do z sama dengan lambda aksen do theta per do x ditambah mu 2 do kuadrat U per do x kuadrat ditambah do kuadrat V per do x do y ditambah do kuadrat U per do y kuadrat ditambah do kuadrat U ditambah do z kuadrat ditambah do z kuadrat W per do x do z sama dengan lambda x per lambda aksen do theta per do x ditambah mu nabla kuadrat U ditambah mu do x dikali do U per do x ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z. Sama dengan lambda aksen ditambah mu dikali do x dikali do theta per dikali do delta per do x sama dengan mu nabla kuadrat U dengan nabla kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do x kuadrat ditambah do kuadrat U per do y kuadrat ditambah do kuadrat U per do z kuadrat. Rho do kuadrat V per do T kuadrat sama dengan lambda aksen ditambah mu dikali do delta per do Y ditambah mu nabla kuadrat Y nabla kuadrat V. P do kuadrat W per do T kuadrat sama dengan lambda kuadrat ditambah mu dikali do delta per do Z ditambah mu nabla kuadrat W. Maka diperoleh rho do kuadrat per do T kuadrat dikali do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z sama dengan lambda aksen ditambah mu dikali do kuadrat delta per do X kuadrat ditambah do kuadrat delta per do Y kuadrat ditambah do kuadrat delta per do X kuadrat ditambah mu
nabla kuadrat do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z. Sehingga diperoleh mu rho do kuadrat delta per do T kuadrat ditambah sama dengan lambda aksen ditambah 2 mu dikali nabla kuadrat delta. Rho per nabla kuadrat lambda aksen ditambah 2 mu do kuadrat theta delta per do T kuadrat sama dengan nabla kuadrat theta delta. Maka hasil dari kecepatan gelombang V adalah lambda aksen ditambah 2 mu per P pangkat 1/2 atau VP sama dengan akar dari lambda aksen ditambah 2 mu per rho. Selanjutnya untuk kecepatan gelombang S dengan persamaan rho do kuadrat per do T kuadrat do W per do Y dikurang do V per do Z sama dengan mu nabla kuadrat do W per do Y dikurang do V per do Z. Kemudian rho do kuadrat per do T kuadrat dikali theta X sama dengan mu nabla kuadrat dikali theta X. Rho per mu dikali do kuadrat theta X per dt kuadrat sama dengan nabla kuadrat theta X. Kemudian do kuadrat per do T kuadrat dikali theta Y sama dengan mu delta nabla kuadrat dikali theta Y. Maka rho sama dengan do kuadrat per do T kuadrat dikali theta Z sama dengan mu nabla kuadrat dikali theta Z. Maka diperoleh kecepatan gelombang S adalah Vs sama dengan mu per rho pangkat 1/2 atau Vs sama dengan akar dari mu per rho. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan atau salah pengucapan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.